Kita sudah berada di bagian terakhir tebar pesona demi Nyapres. Dan malam hari ini kita tahu bahwa perbincangan tentang siapa ya yang menjadi calon presiden 2024. Betul waktunya masih lama dan masih banyak tantangan di depan mata yaitu soal pandemi. Tapi rasanya bukan sesuatu yang mengada-ngada kalau perbincangan soal nama-nama untuk 2024 itu sudah menjadi perbincangan sehari-hari. Saya ke Bung Saidiman dulu. Saat ini semua yang dianggap potensial menjadi calon presiden itu kampanyenya juga lewat sosial media. Tidak saja lewat digital tapi juga mulai TikTok ala zaman sekarang. Apakah ini langkah yang diapresiasi karena 2024 lebih dari 50% pemilih kita adalah millennials, generasi Y, X, Z, atau sesuatu yang menurut Anda nggak ada mutunya? Sebetulnya mendekati suara milenial atau kaum muda ya generasi YZ itu sesuatu yang penting tadi, jumlahnya cukup besar. Tetapi cara mendekatinya ini mungkin yang perlu kita tinjau kembali. Kalau kita lihat ya para tokoh-tokoh yang mau nyapres itu cara mendekati kaum milenial itu menurutku kurang pas. Dan di mananya kurang pas? Kurang pas misalnya ya agak terlalu receh gitu menurut saya, dan itu saya kira berangkat dari asumsi bahwa kaum muda ini dianggap mungkin tidak berpikir rasional, tidak cukup rasional. Saya kira itu terbantahkan di dalam survei ya. Misalnya survei yang baru-baru dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia, mereka menemukan bahwa mereka survei pada umur 17 sampai 35 tahun ya, yang itu mewakili 40% pemilih. Mereka menemukan bahwa isu-isu yang disukai atau yang didorong oleh anak-anak muda ini adalah isu-isu lingkungan, isu tentang korupsi, bahkan yang lebih besar ya isu tentang tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja yang terkait. Bagaimana masa depan mereka ya? Bagaimana masa depan mereka, dan menurut saya isu-isu yang diinginkan oleh anak-anak muda ini justru tidak disambut oleh cara para tokoh muncul di sosial media. Mereka membicarakan hal lain sebetulnya. Jadi bukan berarti karena kita sekarang berada di era digital, berada di era sosial media, para tokoh ini merebut hati millennials dengan cara-cara receh di sosial media. Karena mereka, anak-anak muda yang menggunakan sosial media juga punya pikiran yang kritis, apa yang mereka ingin dengar dari para calon mereka ya. Dan salah satu ciri dari anak-anak muda itu memang kritis. Mereka mungkin bisa didekati, tapi belum tentu mereka memilih. Mungkin saja banyak yang suka, tapi belum tentu juga mereka merasa ini calon pemimpin yang pas. Bung Kodari, bagaimana Anda melihat bahwa sekarang semuanya ikut main sosial media? Bagus, tapi bagaimana Anda melihat kualitas pencitraan mereka di sosial media? Saya mungkin agak beda dikit dengan Saidiman ya. Mana ada orang cari hal serius di media sosial? Ya kalau mau cari hal serius ya lihat nonton Kompas TV, baca koran Kompas, begitu. Mungkin hal serius yang dikemas dengan tidak serius ya. Jadi begini, kita nggak realistis juga berharap pidato, isi pidato itu TikTok misalnya pidato, kemudian isi Instagram pidato, atau paling tidak mungkinlah pidato terus menerus. Mungkin ada pidato, tetapi juga pasti harus ada hal yang ringan-ringan gitu. Dan memang media sosial ini penetrasinya sudah sangat luar biasa. Ringan itu kan packagingnya, isi maksudnya. Betul. Ya packaging, ya bisa juga tema begitu. Intinya sih manusia itu kan antara serius dengan santai, serius begitu. Jadi ya nggak realistis juga untuk mengatakan bahwa para tokoh ini untuk kemudian serius gitu loh. Karena kalau dia serius terus, silahkan misalnya Mas Arya Bima serius terus. Nggak ditonton atau nggak diakses. Lah kalau nggak diakses buat apa kan begitu. Jadi saya kira sih ya antara yang serius dengan lebih santai itu dia harus berimbang lah gitu. Dan kita proporsional saja. Tapi Anda sepakat dong substansinya ya, isinya bahwa itu bisa dikemas dengan ria. Jadi kan begini, kita kan nggak bisa bicara hanya media sosial, kita bicara media massa, media sosial. Nggak mungkin joget-joget di acara Rossi misalnya, nggak mungkin joget-joget kan begitu. Nah dia joget-jogetnya di mana? TikTok. Sebaliknya di TikTok pidato. Apaan sih ini orang, kira-kira begitu. Jadi sesuai dengan platformnya, ya kontennya juga menyesuaikan. Dan pada hari ini, ya karena penetrasi media sosial itu sudah sangat luas, ya itu menjadi salah satu cara. Masuk, ya partai politik pun masuk. Pak Prabowo itu termasuk sedikit sekali penampilan di sosial media. Apakah ini? Kalau waktu podcast dengan Deddy Kobuse contohnya ya. Oh meledak itu. Pak Prabowo dengan sangat
di luar dugaan, bisa Santai. relax, santai, bisa lo gue dan Nah, itu kan santai. viewersnya langsung ngehits Lah, iya. dan masyarakat bisa melihat tampilan dan ini Nggak, kalau misalnya dari bisa yang nggak lain Pak soal Prabowo Pak Prabowo. tampil dengan sesantai itu di acara TV? Nggak bisa. Ya, saya rasa memang Di YouTube dia bisa. sosial media juga memberikan ruang yang lain. Iya, betul. Orang itu bisa mengekspresikan lebih santai, lebih panjang waktunya. Kemudian ya terbukti itu kemarin Pak Prabowo di podcastnya Deddy Kobuse itu viewersnya jutaan. Jadi apakah luar pertanyaannya biasa. apakah Pak Prabowo cukup pede? Yang lain kan pada bikin akun sendiri, punya sosial media. Apakah Pak Prabowo tidak merasa perlu melawan itu? Muncul dengan TikTok? Pak Prabowo kan tidak dalam posisi punya persoalan untuk meningkatkan itu. Jadi Benar. itu terjadi kepada Maksud beliau udah yang masih punya persoalan dengan bagaimana meningkatkan soal popularitas dan elektabilitas, sehingga Pak Prabowo lebih rileks sekarang, kelihatan fokus sekali dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Oke, luar kok negeri Anda segala bisa bilang macam. mentok? Karena memang cenderung turun. Memang karena tingkat pengenal Pak Prabowo itu sudah paling tinggi di antara para calon yang lain, 97% gitu. Tapi itu bukan berarti beliau tidak masuk ke media sosial. Ya, contohnya menurut ke Deddy saya Kobuse justru beliau masuk. harus tetap masuk ke media sosial. Cuman memang kefasihan seorang Prabowo dibandingkan dengan seorang Ganjar bermedia sosial tentu sangat berbeda kan, karena faktor latar belakang sosial, usia dan seterusnya gitu. Ya, saya ke para politisi dulu, Bung Arya Bima. Jadi menurut Anda PDIP masih tetap menyimpan dulu siapa yang menjadi calonnya? Mana yang lebih menguntungkan? Simpan dulu sampai waktu yang tepat atau sekarang supaya sama-sama dirawat, sama-sama diperkenalkan? Ya, saya kira satu yang sudah 4 kali ya. Saya yakin sekali bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri nanti akan memilih sosok yang tepat. Tepatnya seperti apa? Tentunya tetap tepat dalam kaitan untuk meneruskan jalannya pemerintahan yang 10 tahun ini, karena ini adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk masuk ke 5 tahun berikutnya. Dan tentunya tepatnya juga dari cara pandang tentang kompetensi-kompetensi serta ideologi yang ada. Ya. Bahwa sosial media itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Sosial media akan juga menjadi schooling politik untuk rakyat maupun untuk pemimpin di era disrupsi teknologi saat ini adalah sesuatu yang wajar apabila persepsi publik itu juga dipengaruhi Bung oleh Arya, media. pertanyaan saya yang mungkin bisa dijawab singkat, apakah kontestasi Pak Ganjar dan Mbak Puan itu adalah kontestasi politik yang sehat di internal PDI Perjuangan? PDI Perjuangan mempunyai suatu tradisi tahapan-tahapan yang sudah terukur dari proses pencalonan legislatif, eksekutif di tingkat daerah maupun tingkat presiden. Dan dalam hal konteks kontestasi saat ini, kalau itu dianggap kontestasi, saya melihat memang yang terlalu besar-besarkan itu adalah kawan-kawan yang memang sudah berkeinginan secepat mungkin untuk mendapatkan salah satu kandidatnya dari PDI Perjuangan. Tapi ingat Ros ya, ini adalah pilpres yang beda. Ini pilpres bareng dengan legislatif, bareng dengan DPD, DPR RI sampai daerah, dan pilkada. Ya, tidak mudah merumuskan formulasi hari ini. PDI Perjuangan bersama partai lain baru merumuskan timeline, cara untuk pilpres ke depan seperti apa. Dan dalam kaitan saat ini sudah ribut soal siapa calon presidennya, itu dinamika. Kita juga melihat itu suatu hal yang biasa di era saat ini. Mungkin rakyat juga tidak ingin mengambil kucing dalam karung, ya silakan saja. Tapi literasi buat rakyat dan pemimpin itu penting. Maksudnya gini loh, ini calon presiden bukan calon pemimpin RT atau pemimpinan RW. Jadi konten-konten di media sosial itu juga bagaimana mencerminkan dia sebagai seorang calon presiden. Walaupun tadi Kang Sodari ngomong tidak memungkinkan dalam waktu yang pendek itu kompetensi-kompetensi orang itu ditawarkan secara gamblang. Tapi kan panjang, 3 tahun dengan bermedia sosialnya bisa melihat. Bung Arya Bima ada pertanyaan. Jadi kalau Bung Arya Bima sendiri banteng apa celeng? Saya kader PDI Perjuangan yang taat pada perintah partai atau ketua umum dalam urusan capres-mencapres ini. Ya, itu artinya?
Artinya saya adalah PDI Perjuangan. Tunggu pada waktu. Banteng murni. Banteng murni. Iya. Terima kasih ya, Bung Bobi, maaf saya harus potong karena waktu kita sudah habis. Iya. Terima kasih Bung Arya Bima, terima kasih Bung Ferry, Bung Saidiman, juga Bung Muhammad Kodari. Ini menarik, saya tahu bahwa ini sering sekali kita dikritik masih pandemi, tapi kita udah ngomongin capres. Tapi justru sebenarnya ini kita ingin mengingatkan para capres juga. Betul. Ya. Urusan rakyat itu nunggu bagaimana harga bawang, bagaimana telur yang hancur, bagaimana harga daging. Mas Arya. Kenapa Bung Bobi? Perlu waktu lama kan untuk memperkenalkan calon presiden, jadi jangan tiba-tiba. Nah, cocok berarti kan? Iya. Tapi sebenarnya di meja ini yang punya tugas banyak juga untuk ini ngomongin capres sama ini kok jadi caleg sama di meja ini kita juga sebenarnya ingin mengingatkan supaya jangan lupa tugas utama. Kita belum selesai di masa pandemi dan begitu banyak tantangan di Indonesia. Semakin baik kinerja yang diperlihatkan, tentu disitulah hati rakyat berada. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Mereka yang merasa pantas maju sebagai calon presiden boleh-boleh saja terus memperkenalkan diri mereka dengan beragam cara. Tentu yang ingin dilihat adalah apakah mereka benar bekerja untuk rakyat atau sekedar tebar pesona. Semakin banyak nama baik muncul sebagai calon pemimpin adalah baik untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.